warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Alfi Maizah dari Sastra Arab 2019. Dan saya Diva Krisya Yunisa dari Sastra Arab 2019. Hari ini kita akan melakukan wawancara tentang kehidupan para mahasiswa di kampus tercinta kita, yaitu Universitas 11 Maret. topik yang akan kita bawakan hari ini yaitu tentang IPK saat pandemi, naik atau turun? Yeay! Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke TKP. Cekidat. Oke teman-teman, nah kita ketemu sama teman-teman dari FMIPA nih. Sebelumnya aku mau kenalan dulu nih, ini dengan Mbak siapa? Saya Kalia Dahmara dari Prodi S1 Farmasi 2020. Oke, kalau yang satunya? Saya Wahyu Putri dari Prodi Farmasi 2020. Oke. Sore ini kita akan mau minta tanggapan dari Mbak-mbak ini tentang kegiatan kuliah saat daring. Oke. Nah, menurut Mbak Kalia ya, Mbak Kalia sama Mbak Wahyu nih, selama daring itu suka dukanya kayak gimana sih? Kalau dukanya dia kayak jadinya yang sebelumnya libur itu bisa digantikan daring gitu loh Mbak. Jadi kayak kita tuh ya dari pagi sampai malam tuh kadang tuh daring terus kayak malah nggak ada jamnya, malah nggak beraturan. Kayak gak beraturan gitu. Terus kalau sukanya dia bisa jadi multitasking gitu. Jadinya kitanya bisa belajar. Terus kan kalau daring kan bisa direkam juga Mbak. Benar. Jadi kita bisa belajar lagi untuk kedepannya gitu. Berarti bisa diulang gitu. Iya benar. Kalau Mbak Wahyu gimana? Kalau dukanya tuh ya pertama tentang jaringan ya. Jadi banyak banget dari teman-teman yang mengalami kendala jaringan. Jadi nanti ketika mendengarkan dosen ada kalanya terputus atau tidak jelas seperti itu. Untuk sukanya seperti yang dibilang Calia tadi, kita bisa kayak membagi waktu antara daring dengan kegiatan di rumah. Terus selain itu ketika daring itu kita juga bisa mengulang pembelajaran lagi. Udah sih. Oke, berarti hampir sama ya suka duka dan itu pokoknya setara lah ya. Nah, selama daring nih, kalian itu ini kan kalian udah semester 4. Nah, kalian tuh selama daring tuh IPK-nya tuh cenderung naik apa turun? Nih, mohon maaf nih ya kalau misalnya agak kesinggung gitu ya. Kalau untuk kalian gimana? Kalau untuk saya sih lebih ke stabil gitu Mbak. Lebih stabil. Jadi ya kadang nggak naik, kadang nggak turun juga. Jadi ya rata-rata segitu. Oke. Kalau Mbak Wahyu? Sama sih, rata-rata IPK-nya juga segitu-segitu aja. Ini sama, kalau misalnya nih ditanya lebih suka daring apa offline? Daring. Kenapa tuh? Saya kalau offline tuh karena udah kebiasa daring ya Mbak. Jadi kayak pagi offline, terus habis itu siangnya praktikum. Jadi kayak seharian tuh di kampus terus. Mungkin karena kebiasa online jadinya kayak Masih ke bawah gitu. masih ke bawah. Nah, kalau Mbak Wahyu gimana? Gimana ya, jadi lebih terasa capeknya sih. Iya, Ketika benar. di offline kan misalnya pagi kita hybrid ya, nanti ada yang masuk ada yang enggak. Misalnya kita nggak masuk, terus nanti praktikumnya kita masuk, jadi kayak sama aja gitu loh. Jadi capeknya 2 kali lebih banyak. Oke. Oh ya, sama ini kan kalau kan tadi cenderung stabil nih. Kalau misalnya ada IPK atau nilai yang turun, itu cara ngatasinnya gimana? Kalau turun Punya strategi nggak gitu, atau kayak boleh di-share lah ke teman-teman kayak gimana gitu? biasanya kalau misalnya turun sih, kalau saya sendiri sih pernah juga ada mata kuliah yang turun, dan itu bagi saya tuh kurang memuaskan gitu. Jadi saya ngambil pulang matkul lagi itu lagi. Cuman setelah itu kapok. Enggak lagi. Lebih banyak bersyukur. Oke. Kalau mamanya gimana? Gimana ya, misalnya ada nilai yang misalnya kita dalam pembelajaran masih kurang atau gimana, itu kita cari kayak teman belajar bareng gitu loh. Misalnya teman yang lebih paham, jadi kita bisa saling bertukar pikiran gimana masalah kita, terus gimana solusinya, jadi bisa diselesaikan bersama-sama. Terus nilainya bisa lebih baik juga. Bagus banget ide-ide dari Mbak-mbak. Dari Mbak. Oke, terima kasih Mbak kalian, Mbak Wahyu atas waktunya. Selamat sore Mbak. Kalau boleh tahu lagi ngapain nih Mbak? Lagi nugas. Oh, lagi nugas. Nah,
Mbak namanya siapa? Markona. Oh, Markona. Ini lagi tugas apa nih, Mbak? Lagi ngedit video. Oh, edit video. Kalau boleh tahu Mbaknya dari fakultas apa dan angkatan berapa? Dari FKIP, Ya. angkatan 19. Oh, 19. Ini kan pembelajaran lagi daring nih ya Mbak ya. Maksudnya dari tahun berapa itu? Mbaknya 2019 berarti kayak baru setahun gitu kan offline-nya, terus itu online gitu. Nah, kalau menurut Mbak nih hasil dari pembelajaran selama ini atau IPK saat pandemi nih gimana Mbak? Mengalami kenaikan atau menurun gitu? Terus biasa sih sebenarnya ya, kadang naik Stabil? kadang turun. Iya, stabil. Stabil. Berarti dari kemarin stabil gitu tetap gitu Ya, IPK-nya? naik terus Oh. ada yang turun, ada yang naik. Oh, ada yang lagi. naik, ada yang turun. IPK dari semester berapa tuh Mbak yang naik turunnya nggak beraturan gitu? Yang signifikan? Nggak ada sih kalau signifikan. Kayak Stabil, sedikit iya, stabil. Dari semester 1 ke semester 2, dulu kan semester 2 awal-awal itu kan masih offline ya. Iya. Jadi nggak terlalu nggak terlalu berdampak sih kalau menurut aku. Lebih bagusan waktu offline atau online Mbak? Offline Oh, sebenarnya. bagusan offline mana? Terus itu alasannya kenapa Mbak IPK-nya bisa naik turun gitu? Karena organisasi. Oh, Karena berpengaruh berarti ya? Iya, saya kurang bisa manage waktu. Dan iya gitu. Selama pandemi ini Mbak ikut organisasi berapa gitu? Banyak ya berarti? Lumayan. Lumayan. Berarti itu sangat menyita waktu belajar juga, walaupun online nih kan, padahal Iya, online benar. ya. Itu menurut saya pribadi ya. Oh iya, Nggak tahu kalau menurut teman-teman Mbak, yang iya. lain. Nggak apa-apa. Terus Mbak ada strategi khusus gak buat pembelajaran biar IPK-nya tuh bisa tetap stabil atau malah naik gitu? Ada strategi khusus nggak? Kalau saya pribadi bikin jadwal sih Mbak. Oh, bikin Iya, bikin jadwal. Kalau misalkan, Plan gitu ya? Iya, plan. Kalau misalkan hari ini, minggu ini kita khusus belajar tentang matkul ini, terus nanti minggu depannya khusus matkul ini. Jadi kayak satu minggu itu satu matkul gitu. Oh, Benar-benar dipahami banget. Itu Iya, bisa bisa jadi sih. sih. Kalau menurut aku, menurut ya saya itu ya. bagus sih Mbak. Dapat ide juga saya. Terus strategi dalam menangani IPK yang turun tuh gimana? Ya itu tadi berarti sama ya. Yang Iya. turun sama yang buat stabil sama ya berarti itu. Membuat plan kayak minggu ini belajar matkul ini apa per hari? Kalau di saya IPK itu kan kadang tergantung ini ya. IPK itu kayak cenderung dari UTS sama UASnya. Oh. Jadi kalau saya dibiasakan aktif di kelas, mungkin itu nanti iya. bisa menunjang kayak nanti kamu bakal dilihat dosen kamu, terus mungkin dosen ketika nilai UASmu atau UTSmu itu kurang baik, mungkin dosenmu akan kayak oh ini anak yang selalu aktif di Aktif, kelas, mungkin jadinya nanti dapat naik. ya Iya. dapat nilai tambahan dari dosen kayak gitu. Oh berarti strateginya juga kayak carmuk gitu ya, cari muka depan cari dosen. muka sih sebenarnya. Ya, itu kan lumayan nih Mbak, maksudnya kayak terus aktif, carmuk gitu kan, terus ngerjain tugas terus nih harus nih pasti ya kan. Aktif di kelompok gitu juga biasa, soalnya iya. teman itu kan juga ngaruh kan. Kadang dosen saya tuh kayak testing ke temennya, menurut kamu si A itu gimana di dalam kelompok kayak gitu. Oh ada ya begitu Iya. ya. Saya baru tahu sih Mbak malah. Oh iya. Yaudah Mbak, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga videonya cepat selesai. Kan lagi ngedit video kan. Makasih. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Saat Ya selamat sore Mas Mbak. BTW ini lagi ngapain ya di sini? Ada urusan apa? Lagi ngerjain tugas. Oh, ngerjain tugas. Iya. Kalau boleh tahu Masnya namanya siapa? Ayub. Ayub. Mbaknya? Eldiana, Oh iya. Kalau boleh tahu dari prodi fakultas apa, angkatan berapa? ilmu komunikasi 19. Ini kan sekarang pembelajarannya kan bukan sekarang sih, yang kemarin tuh kan daring tuh ya, ngerasain daring. Offline-nya cuma setahun gitu kan. Nah, itu saat pandemi itu IPK-nya mengalami kenaikan atau penurunan atau stabil gitu. Dari Masnya dulu deh. Waktu awal pandemi naik sih, Awal pandemi naik. tapi habis itu turun. Kenapa tuh? Dari aku kurang tahu sih, karena aku juga kayaknya ngerjain tugas-tugasnya sama kuliahnya juga sama kayak sebelum-sebelumnya. Mungkin karena dosennya. Mungkin karena Iya. dosennya juga kan juga bisa Iya, faktor dosen sama ini. Nah, kalau Mbaknya? Kalau aku fleksibel aja sih. Maksudnya kayak Oh, enggak stabil. enggak stabil. turun, enggak naik juga. Berarti stabil ya? Iya, paling naik cuma naik dikit-dikit doang.
Itu IPK semester kapan yang mengalami penurunan atau kenaikan yang drastis gitu, yang signifikan gitulah? Kalau aku semester 3 sih. Itu naik drastis. Naik drastis. Oh, berarti pas awal pandemi. Iya, kayaknya dosennya cuma Iya, kayak yang penting masuk aja ya. Gitu. Kalau mbaknya ada Kalau aku nggak? semester 3 malah yang lebih turun. Oh, malah turun. Iya. Itu kenapa mbak? Kaget ya? Maksudnya lebih suka offline mungkin ya? Iya sih, kurang lebih sama kayak alasannya Rio kayak Oh. sebenarnya kayak tugas itu juga ngerjain, tapi ya namanya perkuliahan tuh kadang kan dosennya nggak tertebak kan, kadang tuh bisa tiba-tiba ngasih bagus, tiba-tiba ngasih kurang bagus ya gitu. Jadi nggak tahu penilaiannya dari mana, tapi pokoknya udah berusaha ternyata dapetnya kayak gitu aja. Berarti tergantung dosennya ya? Iya. Mbak? Terus mbak sama mas ini lebih suka pembelajaran yang sistem apa nih? Daring apa offline gitu langsung? jujur aku lebih suka yang luring sih. Oh, suka luring berarti? Tapi kalau fleksibilitasnya lebih suka yang daring. Oh iya benar sih, rata-rata gitu. Iya, Mbaknya gitu sama, juga. sama. Lagi kalau Sama ujian. terus. Kalau ujian gimana tuh ujian? Sukanya luring apa-apa? Apa daring pasti sih? Enggak sih, kalau ujian tuh karena ilkom tuh sama aja nggak sih? Oh. Kayak Iya, ujiannya kalau kan di- ngerjain paper gitu. Kalau di fisik oh juga iya. sama aja. Jadi kalau offline pun tugasnya itu bukan kayak yang langsung dikerjain, tapi ada batas waktunya seminggu, mungkin Jadi kerjain kayak sama paper aja atau ya? apa. Iya sama aja. Terus ada strategi khusus nggak? Strategi pembelajaran khusus buat biar IPK-nya tetap stabil gitu? Mungkin jangan pernah nggak masuk kelas. Oh, iya. Udah cuma itu sih kalau pembelajaran daring. Kalau mbaknya? Kalau pelajaran daring emang biasanya tuh orang tuh lupa itu kan resensi itu. Iya sih benar. Terus habis itu sama ya pokoknya kerjain aja sih tugas-tugasnya. Maksudnya kayak tugas apa aja Atau ya. buat plan gitu ya, kayak setiap hari nih belajar matkul to-do ini dulu list. gitu. Iya, bisa. Ya to-do list gitu. Strategi buat kalau IPK-nya turun nah tuh gimana tuh? Aduh IPK-nya turun nih gitu. Maksudnya kedepannya gimana gitu? Kalian ada strategi khusus nggak? Kalau strategi biar ya kalau misalkan IPK-nya turun kan pasti kepikiran kan, soalnya kalau IP semesternya turun otomatis kan IPK-nya juga ngaruh kan turun. Terus itu buat ningkatin ke semester berikutnya ya coba buat itu aja sih, ngejar ketertinggalan aja. Kayak misalkan mata kuliah kan beda-beda SKS-nya. Nah, itu nanti prioritasin matkul yang SKS-nya lebih tinggi. Jadi kayak misalkan kayak videografi itu kan matkulnya 4 SKS itu kan berarti nilainya tuh berpengaruh Gede, banget iya. kan. Kalau misalkan kita dapat nilainya jelek di matkul yang 4 SKS kan mempengaruhi IPK. Jadi ya prioritasin di yang SKS-nya tuh tinggi gitu. Tapi ya jangan sampai lupa sama yang SKS-nya lebih rendah, itu juga tetap harus diprioritasin juga, tapi lebih Prioritasin yang SKS-nya Ya, tinggi betul. karena nilainya lebih gede. Kalau dari masnya? sama. Ya, kurang lebih sama sih. Tapi ya kan kalau IPK nurun kan mesti ada kayak kesalahan atau apa yang dilakuin gitu Iya, kan. mungkin. Ya mungkin bisa evaluasi biar di semester kedepannya nggak diulangin lagi. Kalau yang suka lupa absen gitu bikin Ya. alarm gitu ya. Ya, kalau nggak minta tolong absenin kan. Iya, bisa Ya, Pernah nggak kalau ngelakuin kayak gitu, kayak minta tolong absenin dong kayak gitu. setiap hari. Terus diteleponin gitu, minta tolong teleponin. teleponin sih paling sih. Terus bangun itu masih telepon. Iya, Bangun. Ya udah, Mbak. tidur lagi. Udah sekian. Terima kasih ya, Mbak. Makasih ya, Mas. Ya. Terima kasih. Dadah.